Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita kembali di konten opini. Kita akan membahas ya yang banyak sekali masih menjadi perdebatan di kalangan kita, dan satu sama lain sama-sama memberikan keyakinan begitu kan, memberikan pengaruh. Dan ini punya pihak-pihak yang satu meyakini si A, yang satu meyakini si B, yaitu antara kerja keras dan kerja cerdas. Kata-kata kerja keras dan kerja cerdas ini teman-teman mulai membumi ya, mulai sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan ini banyak sekali diperbincangkan. Banyak orang yang bilang itu kerja itu harus cerdas begitu kan, tidak harus keras begitu kan. Ada yang bilang juga bahwa tidak ada yang bisa ditukar dengan kerja keras. Nah, banyak sekali akhirnya orang-orang bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih konsepnya kayak kerja keras dan kerja cerdas. Menurut si paham kerja cerdas, kalau misalkan kerja keras itu harus akan membuat kesuksesan, ya ada tukang kuli bangunan, terus ada apa ya namanya, banyak contoh-contoh profesi lah, terus guru, terus apa dan lain-lainnya, itu harusnya sudah sukses begitu kan. Sedangkan menurut orang yang apa ya, sepakat dengan kerja keras, dia bilang, loh maksudnya kerja cerdas itu gimana? Meski secerdas-cerdasnya kerja misalkan, tapi dianya tidak tekun, orangnya tidak melakoni dengan disiplin dan bahkan memberikan lebih untuk pekerjaan, ya juga bukan hanya gak bakalan sukses, tapi malah gak bakalan lanjut begitu di pekerjaannya. Sehingga akhirnya banyak sekali obrolan-obrolan, teman-teman akhirnya minta gimana sih opini teman-teman ngopi-ngopi tentang kerja keras versus kerja cerdas begitu. Kalau saya sendiri berpendapat teman-teman bahwa ini sekali lagi tidak untuk dipertandingkan ya, tidak untuk dibanding-bandingkan, tapi ini harus dikombinasi. Karena saya sih merasa ya bahwa sepakat, dalam satu sisi saya sepakat bahwa memang tidak ada yang bisa ditukar dengan kerja keras. Mungkin kerja keras ini tidak menjamin kesuksesan, tapi memang tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan itu. Tidak ada, mau kerja apapun misalkan itu gak ada yang bisa menjamin kesuksesan. Kerja cerdas pun itu tidak bisa menjamin kesuksesan, malah hanya bisa jadi itu gak lanjut, kata si tadi ya, yang si pendukung kerja keras. Jadi itu ada, bukan sesuatu yang terpisah, tapi satu hal yang harus kita kombinasikan dalam konteks kita bekerja dalam hal apapun. Yaitu pertama, memang kita harus punya etos kerja ya, work ethic ya, yang namanya kerja keras itu. Artinya kerja keras itu apa teman-teman? Kerja keras itu bukan apa ya namanya ya, bukan orang penghancur batu begitu kan ya, bukan kuli bangunan, bukan apa itu orang yang ngangkat-ngangkat ban ataupun di gym ya kayak gitu, atau orang yang kerja di traktor, dan bukan teman-teman. Sekali lagi, kerja keras itu adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan disiplin, dengan apa ya, dengan sepenuh hati begitu, dan apa ya namanya, kita melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa dalam setiap pekerjaan. Tahu kalau bahasanya Panji Pragiwaksono itu, kita melakukan pekerjaan sebaik mungkin begitu kan. Jadi itu yang akhirnya bisa membuat kita itu, mengantarkan kita pada kesuksesan atau pada kekayaan itu kan. Jadi mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, itulah yang dimaksud kerja keras. Jadi apapun itu sudah profesi apapun, apakah itu tukang bangunan. Jadi tukang bangunan yang dianggap kerja keras bukan hanya karena waktunya dan karena kerjanya di panas-panasan, tapi seberapa bagus begitu kan. Mengerjakan sesuatu dengan sangat bagus, tukang bangunan mungkin bisa dilihat dari bagaimana pemahamannya tentang apa ya, tentang menyusun batu bata ataupun apa tuh namanya, yang kombinasi semen terus pasir dan lain sebagainya, itu harus dipahami terus diterapkan begitu kan. Nah, itu bagian daripada kerja keras teman-teman. Jadi kerja keras bukan hanya dihitung waktunya yang panjang lebih dari 8 jam atau lokasinya yang panas-panasan, tapi seberapa kita mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, itu kerja keras. Di sisi lain, kerja cerdas itu adalah kita tidak anti pada
pembaruan, pada modernisme, pada kemajuan zaman ya. Jadi yang dimaksud kerja cerdas itu ya kita tidak monoton kerjanya. Jadi misalkan oh ternyata di bidang pekerjaan ini ada alat baru, misalkan ada pemahaman baru, misalkan ada perkembangan tentang pengerjaan ini, misalkan itu menerima, terbuka pada hal-hal baru itu, dan coba untuk menyesuaikan pada hal-hal baru itu, mengkombinasi hal-hal baru itu untuk sesuai ya, untuk match pada apa yang kita kerjakan selama ini, untuk bisa mengakselerasi apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itulah yang dianggap kerja cerdas. Jadi kalau misalkan kerjaannya mengajar ya dulu kan kita tahu misalkan mengajar itu pakai kapur, ada papan hitam, terus naik lagi ke papan putih, spidol, terus naik lagi dengan adanya PowerPoint, Microsoft Excel, terus misalkan Microsoft Word, terus sekarang sudah naik lagi pada adanya Zoom dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud kerja cerdas itu adalah bagaimana kita menerima perubahan-perubahan yang sifatnya perbaikan atau hal yang bisa menunjang pada kemajuan kinerja kita. Itulah yang dimaksud dengan kerja cerdas. Sehingga ketika memahami ini, kita tidak lagi memversuskan kerja keras punya nilai pentingnya sendiri yang ini tidak bisa ditinggalkan, ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Begitupun kerja cerdas itu juga punya nilai yang sangat penting untuk kemajuan daripada kinerja. Nah, kita jadikan satu, etos kerjanya kita bangun, kerja kerasnya kita optimalkan, kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Di sisi lain kita juga terbuka pada hal-hal baru, pada modernisme, pada kemajuan zaman, pada kemajuan teknologi, bahkan AI yang akhir-akhir ini sudah sangat-sangat mendukung ya pada apapun yang menjadi bidang pekerjaan kita. Itu kita kombinasi, kita paham AI saja, kita sudah sebagus apapun pemahaman kita dalam teknologi, tapi kita tidak punya kerja keras, kita juga akan lumpuh begitu. Mau berdiri di atas apa kecerdasan ini kalau kita tidak punya etos kerja keras? Misalkan bayangkan, misalkan kita tidak punya kerja keras ya, kita bisa aja sehari itu hanya mengerjakan sesuatu 1 jam 2 jam gitu. Sedangkan mereka yang punya kerja keras itu dia akan melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati sampai benar-benar dia mendapatkan kepuasan batin bahwa levelnya ini sudah karya begitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang harus dijadikan satu kesatuan antara kerja keras dan kerja cerdas. Tidak harus diversuskan, tidak harus dibanding-bandingkan mana yang lebih penting, karena nilai pentingnya sama dan diversuskannya itu menjadi kerancuan daripada pemahaman kita tentang bekerja. Jadi bekerja keras dan bekerja cerdaslah teman-teman, sehingga itu meskipun tidak menjamin pada kesuksesan, itu tidak ada yang menjamin pada kekayaan atau kesuksesan begitu. Tapi ketika kita bicara probability ya, atau kita bicara dengan bukti-bukti dan lain-lain, itu sudah sangat tinggi ya probability untuk kita mencapai kesuksesan dengan dua kinerja ini. Nah, teman-teman mulai dari sekarang coba deh, dalam profesi apapun sekarang ini teman-teman berada, mau teman-teman pelajar, mahasiswa, karir, ataupun pengusaha, ataupun politisi, kombinasikan dua hal ini. Miliki kerja keras, etos kerja yang kuat, dan juga kecerdasan, keterbukaan terhadap kemajuan. Itu saja mungkin teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa benar-benar mencapai ya apa yang teman-teman inginkan di kemudian hari. Mungkin itu saja dari kita. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi. Thank you.